Assalamualaikum Wonder People. Ada satu momen ketika dunia seolah berhenti bersama. Bukan karena sidang politik, bukan karena pengumuman ekonomi, bukan pula karena pertemuan para pemimpin dunia. Dunia berhenti karena satu bola menggelinding ke tengah lapangan. Itulah Piala Dunia. Piala Dunia 2026. Di tahun ini Piala Dunia digelar di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ia menjadi panggung terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Puluhan negara, ratusan pemain, jutaan penonton di stadion dan fan zone, serta miliaran pasang mata dari berbagai penjuru bumi, dari desa kecil di Afrika, kafe di Timur Tengah, masjid di Asia Tenggara, apartemen di Eropa, hingga jalanan kota-kota besar di Amerika, semua orang berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa sepak bola. Di titik inilah kita bisa memahami sepak bola bukan sekedar olahraga. Ia telah menjelma menjadi semacam agama sekuler. Tentu, istilah ini bukan berarti sepak bola menggantikan agama. Agama tetap memiliki wahyu, ibadah, akidah, syariat, dan dimensi transendental yang tidak dimiliki oleh sepak bola. Tetapi dalam pengertian sosiologis, terutama bila kita meminjam kacamata Émile Durkheim, seorang sosiolog Prancis, sepak bola memiliki unsur yang mirip dengan kehidupan keagamaan sosial. Durkheim melihat agama bukan hanya sebagai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang menyatukan manusia melalui simbol, ritus, emosi kolektif, dan rasa kebersamaan. Dalam sepak bola, kita melihat semua itu terjadi. Ada simbol yang disakralkan, bendera negara, jersey tim, logo klub, nomor punggung pemain, bahkan lagu kebangsaan. Ada ritus yang diulang, berkumpul sebelum pertandingan, menyanyikan chant, mengangkat shawl, mengecat wajah, berdoa sebelum penalti, seperti beberapa waktu lalu disinyalir Ronaldo membacakan basmalah, nangis saat peluit berakhir. Ada tempat yang terasa suci bagi para pendukung stadion. Ada figur yang dipuja hampir seperti nabi budaya masa, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe, Salah, Achraf Hakimi, dan banyak bintang yang lain termasuk Haaland yang namanya disebut dengan getaran emosional yang luar biasa. Sekali lagi, mereka tentu saja bukan nabi dalam pengertian agama, tetapi dalam imajinasi massa mereka menjadi simbol harapan, penyelamat, game changer, penebus kekecewaan, pembawa kegembiraan. Ketika Messi meliuk-liuk mengiring bola, Ronaldo melompat, menyundul bola, ketika Salah berlari dari sisi kiri, dari sisi kanan untuk menembus pertahanan lawan, Achraf Hakimi yang memimpin Maroko. Banyak orang bukan hanya menonton tekniknya saja, mereka menonton mimpi, menonton aspirasi, keinginan, harapan. Piala Dunia 2026 ini juga menarik karena di dalam panggung yang sangat sekuler ini Islam hadir dengan cara yang tampak terlihat nyata. Islam hadir melalui para pemain muslim yang tersebar di berbagai negara. Ada yang membela negara mayoritas muslim, tentu saja dari negara-negara Arab, sebagian Afrika. Ada pula yang bermain untuk negara yang plural, di Australia misalnya, multikultural, bahkan Amerika, bahkan negara Barat, Kanada, Jerman. Mereka membawa identitas yang berlapis, sebagai atlet profesional, sebagai warga negara, sebagai anak diaspora, sebagai muslim, bahkan sebagai manusia global. Kita melihat nama-nama yang berasal dari Mesir, Maroko, Senegal, Aljazair, Turki, Iran, Arab Saudi, Qatar, Tunis, Irak, Yordania, Uzbekistan, Bosnia, dan negara-negara lain. Mereka datang dari dunia muslim yang sangat beragam. Ada yang secara etnik maupun geografis Arab, Afrika, Persia, Turki, Balkan, Asia Tengah, dan diaspora di Eropa. Ini semua menunjukkan bahwa Islam bukan wajah tunggal.
Islam hadir dalam banyak bahasa, warna kulit, tradisi, gaya bermain. Piala Dunia 2026 ini juga memperlihatkan bahwa negara-negara mayoritas Muslim tidak lagi sekedar pelengkap. Mereka mulai menunjukkan taring. Maroko telah membuka imajinasi baru setelah perjalanan historisnya di Qatar 2022 kemarin, yang kalau nggak salah sampai semifinal. Dan kini dunia Muslim juga melihat bahwa panggung tertinggi sepak bola bukan wajah yang mustahil. Mesir datang dengan kebanggaan Muhammad Salah. Turki membawa ingatan besar tentang kejayaan masa lalu. Meskipun sudah pulang terlebih dahulu di fase grup. Senegal dan Aljazair membawa kekuatan Afrika. Iran, Arab Saudi, Qatar, Irak, Yordania, Tunisia, dan Uzbekistan membawa wajah Asia dan Timur Tengah yang terus berkembang. Meskipun rata-rata masih tumbang di level grup. Ini bukan sekedar skor, ini soal representasi. Ketika anak-anak Muslim dari berbagai negara melihat pemain yang berdoa sebelum bertanding, bersujud setelah mencetak gol, tetap rendah hati dalam kemenangan atau memeluk lawan setelah kalah, mereka sedang melihat bahwa iman dan prestasi tidak harus dipisahkan, bukan sesuatu yang harus dikontraskan. Disinilah sepak bola menjadi ruang dakwah kultural yang sangat halus. Bukan dakwah dengan ceramah panjang, tetapi dakwah melalui akhlak. Bukan dakwah dengan memaksa orang mendengar, tetapi dengan membuat orang melihat. Nilai Islam yang paling kuat dalam sepak bola adalah keadilan. Dalam Islam kita mengenal prinsip adil, amanah, ihsan, ukhuwah, dan larangan berbuat zalim. Di lapangan, nilai-nilai itu muncul dalam bentuk fair play. Pemain tidak boleh mencederai lawan dengan sengaja. Wasit harus jujur. Kemenangan harus diraih dengan cara yang sah. Kekalahan harus diterima dengan lapang dada. Lawan bukan musuh abadi, tetapi mitra dalam pertandingan. Ketika seorang pemain menolong lawan yang terjatuh, di situ ada akhlak. Ketika kapten menenangkan rekannya yang emosional, di situ ada pengendalian diri, ada leadership, kepemimpinan. Ketika pemain tidak melakukan diving, padahal bisa saja menipu wasit, di situ ada kejujuran. Ketika tim yang kalah tetap menyelami lawan, di situ ada kemuliaan. Inilah wajah rahmatan lil alamin dalam sepak bola. Rahmatan lil alamin berarti Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi Muslim. Bukan hanya bagi satu bangsa, bukan hanya bagi satu madhab, warna kulit, atau kelompok sosial. Rahmat itu meluas. Wasi'at rahmati kulla syai'. Ia memberikan keteduhan, keadilan, kegembiraan, dan kemaslahatan. Sepak bola dalam bentuk terbaiknya juga memiliki potensi itu. Ia memberi kegembiraan kepada orang miskin dan kaya. Ia mempertemukan orang yang berbeda agama. Ia membuat orang dari berbagai etnis duduk di tribun yang sama. Ia menggerakkan ekonomi kecil, pedagang makanan, penjual jersey, sopir transportasi, pekerja stadion, media, konten kreator, dan komunitas lokal. Dan masih banyak lagi. Ia menjadi bahasa universal ketika kata-kata gagal menyatukan manusia. Di lapangan, seseorang tidak ditanya dulu, agamanya apa, agamamu apa. Yang dilihat adalah kerjasama, visi bermain, disiplin, dan kontribusinya. Bola tidak peduli warna kulit. Gawang tidak bertanya tentang paspor. Rumput stadion tidak membedakan kelas sosial. Dalam 90 menit, manusia diuji. Bukan oleh identitas semata, tetapi oleh usaha, strategi, keberanian, dan sportivitas. Tetapi tentu saja kita tidak boleh romantis sepenuhnya. Sepak bola juga punya sisi gelap. Fanatisme supporter bisa berubah menjadi kebencian. Nasionalisme bisa berubah menjadi rasisme. Komersialisasi bisa membuat pemain diperlakukan seperti komoditas, judi, alkohol, kekerasan verbal, pelecehan rasial, politik uang, manipulasi keputusan, dan intervensi kekuasaan bisa masuk ke dalam ruang yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Salah satu contoh yang mencolok dalam Piala Dunia 2026 ini adalah kontroversi ketika Donald Trump, Presiden Amerika, meminta FIFA meninjau kartu merah pemain Amerika Serikat, Florent Balogun, di pertandingan Amerika melawan Belgia. Terlepas dari alasan yang disampaikan, peristiwa seperti ini memunculkan pertanyaan etis. Sampai di mana politik boleh masuk ke dalam disiplin olahraga? Jika keputusan
lapangan bisa dipengaruhi oleh kekuasaan, lalu di mana letak keadilan? Jika tim besar atau negara kuat mendapatkan akses khusus, bagaimana nasib tim kecil yang punya suara di lapangan? Suaranya hanya di lapangan, di luar lapangan dia lemah atau nggak punya kekuatan. Seperti Iran yang kemarin tidak boleh berhome base atau membuat base di Amerika. Disinilah sepak bola harus terus dikritik, sebab agama sekuler pun bisa punya berhala. Berhala itu bisa bernama uang, kekuasaan, popularitas, nasionalisme sempit, atau kemenangan dengan segala cara. Dalam perspektif Islam, kemenangan bukan satu-satunya ukuran kemuliaan. Ada cara menang yang hina, ada cara kalah yang bermartabat. Islam mengajarkan bahwa tujuan baik harus ditempuh dengan cara yang baik. Dalam sepak bola, gol yang indah akan kehilangan cahaya jika lahir dari kecurangan. Trofi akan kehilangan makna jika diraih dengan ketidakadilan. Popularitas akan menjadi fitnah jika melahirkan kesombongan. Karena itu, Piala Dunia 2026 bisa kita baca sebagai cermin besar umat manusia. Di satu sisi, ia menunjukkan bahwa manusia membutuhkan simbol, kebersamaan, kegembiraan, dan harapan. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa manusia juga mudah tergelincir dalam fanatisme, kultus individu, dan hasrat menang tanpa batas. Islam hadir di tengah panggung itu bukan untuk mematikan kegembiraan, tetapi untuk memberinya arah, bukan untuk menolak sepak bola, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap permainan harus tunduk pada nilai. Bahwa tubuh yang kuat perlu jiwa yang jujur, bahwa sorak stadion perlu akhlak, bahwa kompetisi perlu keadilan, bahwa fanatisme perlu dikendalikan oleh kemanusiaan. Maka ketika kita menonton Piala Dunia, kita sebenarnya sedang menonton lebih dari sekedar pertandingan. Kita sedang menonton dunia kecil yang menggambarkan dunia besar. Ada kerjasama, ada konflik di sana, ada doa, ada air mata, ada sujud syukur, ada pelukan lintas bangsa, ada bendera yang berkibar, ada lagu yang dinyanyikan bersama, ada manusia yang ingin menang, tetapi juga ingin diakui, dicintai, dan dikenang. Dan mungkin di tengah hiruk-pikuk itu, kita bisa mengambil satu pelajaran penting. Sepak bola menjadi indah bukan hanya karena gol, tetapi karena nilai yang menjaganya. Jika sepak bola adalah agama sekuler, maka tugas kita bukan menyembahnya. Tugas kita adalah membaca tanda-tandanya. Bahwa manusia selalu rindu berkumpul, rindu bersorak bersama, rindu memiliki simbol, rindu pada kepahlawanan dan pahlawan, rindu pada keadilan. Dalam Islam, dengan semangat rahmatan lil alamin, sebab pada akhirnya sepak bola terbaik bukan hanya yang membuat kita berteriak gol gitu. Sepak bola terbaik adalah yang membuat kita menjadi lebih manusia. Mungkin karena itulah Pelé, sang raja atau legenda sepak bola dari Brazil, pernah melihat keindahan permainan ini bukan semata pada teknik, kemenangan, atau trofi, tetapi pada kemampuannya menyatukan manusia. Ia menyebut bahwa sepak bola dapat mempertemukan orang, rich or poor, black or white, lalu menutupnya dengan kalimat sederhana, "This is the beauty of football." Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.